Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Aris Sunandar dari SD Negeri 1 Warwijaya. Mari kita belajar bersama tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Bapak Ibu Guru hebat, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang itu definisi daripada asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Bapak dan Ibu, tujuan daripada adanya asesmen adalah satu, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum tidak hanya sebatas untuk mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Asesmen juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, di mana tujuan asesmen pada kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan asesmen secara formatif. Dengan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, tujuan asesmen juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keeping track. Keeping track adalah menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah checking up. Checking up sendiri adalah mengecek suara pencapaian dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan dari peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah finding out. Finding out sendiri adalah proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan atau kelemahan peserta didik dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah summing up. Summing up sendiri adalah merupakan cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu guru hebat, mana nih yang lebih menarik bagi siswa? Apakah mengerjakan soal secara manual ataukah dengan menggunakan digital? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke asesmen digital, yakni penggunaan Quizizz. Quizizz adalah sebuah aplikasi daring yang memfasilitasi kuis, ujian, maupun pengerjaan soal. Dalam Quizizz sendiri terdapat 2 prinsip penting Bapak Ibu, yaitu self-paced dan gamification. Self-paced sendiri yaitu pengerjaan soal di Quizizz akan menyesuaikan dengan kecepatan siswa masing-masing. Kemudian sedangkan gamification artinya Quizizz di sini berusaha sebisa mungkin supaya siswa tidak bosan dalam mengerjakan soal. Bapak dan Ibu guru hebat, kenapa sih kita harus pakai Quizizz? Oke, mari kita lihat bersama. Yang pertama, bagi guru mudah untuk membuat soal. Artinya, soal yang telah dibuat oleh guru dalam bentuk arsip soal tinggal memindahkan saja atau copy paste. Hindari copy paste soal dari orang lainnya Bapak Ibu, sebab boleh jadi ada siswa kita yang pernah melihat. Hal ini biasanya kalau siswa sudah tahu guru menggunakan Quizizz, mereka akan mencari tahu atau searching melihat macam-macam soal di Quizizz. Nah, disinilah guru perlu kreatif, minimal memiliki arsip soal yang dibuat oleh sendiri Bapak Ibu. Yang kedua,
setiap siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal dan juga mendapat ranking berapa dalam menjawab soal. Yang ketiga, jika siswa menjawab salah satu pertanyaan tersebut, maka akan muncul jawaban yang benar. Kemudian, jika siswa selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada tampilan review question untuk melihat kembali jawaban yang telah kita pilih. Dan yang terakhir, kelebihan menggunakan kuisis adalah dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapat daftar pertanyaan yang berbeda dengan siswa lainnya karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk homework atau PR, sehingga daftar soalnya diacak dan setiap siswa soal yang munculnya pun berbeda-beda. Kita berlanjut Bapak Ibu, cara membuat kuis di kuisis. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu buka aplikasi browsernya di laptop. Silakan masuk ke http://quizzes.com. Kemudian silakan Bapak Ibu klik daftar, kemudian lanjutkan. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk menuliskan email kita. Silahkan Bapak Ibu tuliskan email yang akan Bapak dan Ibu gunakan untuk mendaftarkan di kuisis ya. Kemudian nanti akan muncul masukkan password email yang sudah Bapak Ibu buat. Silahkan tinggal diketik passwordnya, kemudian klik berikutnya. Kemudian ketika sudah masuk menu, pilihlah menu sekolah, kemudian pilihlah sebagai guru, karena Bapak Ibu sebagai guru. Nah, nanti kalau untuk siswa, silakan nanti pilih sebagai siswa. Karena Bapak dan Ibu sebagai guru, maka nanti pilihlah sebagai guru. Kemudian siap membuat kuis atau pembelajaran. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nanti ketika masuk di aplikasi kuisis, nanti akan muncul di sebelah kanan itu klik buat kuis Bapak Ibu. Oke, kita contohkan yang di sini. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuat kuis, kita tinggal klik di sini nih. Klik, kemudian kita pilih kuis. Nah, nanti kita buat. Di menu ini ada buat dari awal, ataukah hasilkan dari teks, atau kita mengunggah dokumen soal yang sudah kita pernah buat sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita buat dari awal, kita klik buat dari awal. Nah, maka akan muncul tampilan pada halaman kuisis. Di sana ada penilaian pilihan ganda, ada susun ulang, ada seret dan lepas, ada respon matematika, penanda, mengkategorikan, menjodohkan, jatuh ke bawah, label gambar, grafik matematika, dan pemahaman. Nah, itulah kenapa kuisis ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena menu kuis yang kita sajikan di sini ternyata sangat bervariasi. Kita coba klik pilihan ganda. Nah, kemudian muncullah tampilan ketik pertanyaan di sini. Nah, silakan Bapak dan Ibu ketik pertanyaannya sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian di sini ada opsi jawaban. Nah, opsi jawaban ini bergantung kepada Bapak dan Ibu. Boleh, di sini saya contohkan ada 4 option. Boleh 3 option atau 5 option boleh. Nah, kebetulan ini ada 4 option. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan option pertama jawabannya apa, option kedua apa, yang ketiga hingga sampai dengan yang keempat. Kemudian jangan lupa checklist kunci jawaban soal yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nah, kalau sudah selesai, baru kita klik simpan soal. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kebetulan saya sudah membuat beberapa kuis yang sudah saya uji coba. Nah, kita lihat di kuisis kita ada beberapa macam mode ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk soalnya saya contohkan ini soal pubertas Bapak Ibu. Nah, ini perpustakaanku, saya cek soalnya tentang pubertas. Nah, kita pilih, nanti ada mainkan kuis langsung, atau jadikan PR, homework ya, atau dengan mode kertas. Nah, pada kesempatan kali ini,
Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kuisis mode kertas. Nah, menariknya mode kertas di sini Bapak Ibu. Nah, nanti peserta didik akan menggunakan barcode yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Lalu kita buat, ini kita contohkan soalnya sudah kita buat. Kemudian klik mode kertas. Nah, nanti ada muncul prasyarat, ada print kartu QR untuk siswa, kemudian unduh aplikasi Cellular Quizzes. Mode Quizzes pada mode kertas ini, usahakan Bapak dan Ibu sudah mengunduh aplikasi Cellular Quizzes ini pada platform Google Play ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Quizzes di HP Bapak Ibu, baru bisa menggunakan mode kertas. Jangan lupa sebelum kita mulai, kita klik dulu pada menu petugaskan. Nah, menu tugaskan ini kita pilih kelas yang kita buat. Kemudian kita inputkan nama siswa yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini contohkan. Saya contohkan. Kemudian simpan. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung klik mulai. Nah, ketika Bapak Ibu klik mulai, maka di sini muncul instruksi Bapak Ibu menunggu perangkat untuk memulai. Nah, silakan saat ini Bapak dan Ibu bisa buka aplikasi Quizzes pada telepon seluler Bapak dan Ibu sekalian. Kita klik. Maka nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian nanti tampilan pada layar monitor akan seperti ini. Kemudian pada layar handphone Bapak dan Ibu akan tampil seperti ini. Nah, ketika kita masuk menggunakan scan, nah ini muncul barcode yang dijawab oleh siswa. Hijau berarti jawaban siswa benar. Ketika ada warna merah, maka jawaban yang dipilih oleh siswa tersebut salah. Kemudian dengan menggunakan aplikasi Quizzes, kita juga bisa melihat hasil daripada peserta didik kita sejauh mana poin yang dikumpulkan. Nah, ini menariknya menggunakan Quizzes. Kita bisa langsung tahu poin peserta didik kita sampai mana. Nah, ini tentu lebih menarik dibandingkan asesmen yang klasikal Bapak Ibu. Baik, semoga ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan asesmen digital di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.